Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ayu Lestari dari kelas 11 IPS 1. Guru Yeni Hartanti SPD, guru pengganti Ririna Melviani SPD. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Yang kedua adalah tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang keempat, bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata penanda urutan, contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. 4, yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, pernyataan kejadian, dan interpretasi. Yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 5, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat pasif bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal atau temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, dan juga kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau temporal. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah di dalam teks, yaitu kata berhubungan dengan topik bahasan dan hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional, yaitu kata kerja yang dinyatakan tindakan yang melibatkan panca indera atau material. Kelima, bersifat informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Yang terakhir yaitu contoh teks eksplanasi berjudul pelangi. Pelangi merupakan hasil ilusi optik di langit. Secara umum, pelangi muncul di langit karena terjadi sebuah pembiasan cahaya oleh tetes air. Selain muncul di langit, pelangi juga dapat terbentuk dari pembiasan cahaya di medium lain seperti gelas, kaca bening, percikan air laut, dan gerakan air. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar daerah berkabut seperti semburan laut atau air terjun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi pembiasan cahaya di langit oleh tetesan di atmosfer matahari atau sumber cahaya lainnya biasanya berada di belakang seseorang yang melihat pelangi. Gelombang cahaya yang dioleskan seolah tampak membuka, sedangkan gelombang yang dipantulkan seolah tampak memantulkan kembali dari permukaan gelombang cahaya lainnya. Pelangi terjadi ketika cahaya yang memasuki tetesan air kemudian dibiaskan, lalu dipantulkan oleh tetesan air selanjutnya. Saat cahaya yang dipantulkan ini meninggalkan tetesan pertama, maka akan dibiaskan lagi pada
berbagai sudut. Pembiasan dan pembelokan cahaya yang berulang kali ini menyebabkan munculnya warna-warna pelangi. Jadi munculnya pelangi dikarenakan adanya pembiasan cahaya oleh tetesan air. Fenomena munculnya pelangi ini banyak disukai oleh banyak orang karena fenomena ini termasuk fenomena yang indah dengan munculnya 7 warna berbeda.